Om Swastiastu, hadirin yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Abigenemastu Namo Sidam, Om Siderastu Tatastu Namah Swahu, Om Anobadrah Kratoyantu Wiswata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pemikiran yang bertemakan retorika sebagai seni berkomunikasi yang menginspirasi. Retorika adalah seni berbicara yang telah menjadi bagian penting dari peradaban manusia sejak zaman kuno. Dan menyampaikan gagasan secara efektif. Kata retorika berasal dari bahasa Yunani yaitu rhetor, yang berarti orator atau pandai berbicara, ahli berpidato. Dalam sejarahnya retorika telah menjadi alat yang ampuh dalam menyampaikan pesan, mempengaruhi khalayak, dan mendorong perubahan sosial. Tokoh besar yang terkenal seperti Aristoteles, Cicero, dan bahkan Soekarno, Presiden Republik Indonesia, semuanya menggunakan retorika untuk membangun wacana, memperjuangkan nilai-nilai luhur, dan menciptakan inspirasi. Namun, apa yang sebenarnya membuat retorika begitu penting? Retorika tidak hanya soal berbicara, tetapi juga soal memahami audien. Ia mengajak kita untuk mengajarkan kita menyusun argumen, mengolah kata, dan menyentuh hati orang lain. Dalam dunia penuh dengan kompleksitas ini, kemampuan tersebut menjadi semakin relevan, baik dalam politik, pendidikan, dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, dalam teori retorika klasik terdapat 3 elemen penting, yakni ethos, pathos, dan logos. Ethos berarti seorang pembicara harus memiliki kredibilitas. Dalam kehidupan modern, ethos mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur, kompeten, dan dapat dipercaya. Pathos berarti pembicara dapat mengaruhi emosi audien. Dengan memahami pathos, kita bisa belajar bagaimana membangun empati dan menyentuh hati orang lain dengan cerita, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dalam kehidupan. 3. Logos, artinya seorang pembicara mengedepankan logika dan argumen. Di era informasi saat sekarang, kemampuan ini untuk berpikir kritis dan menyampaikan gagasan dengan fakta dan data adalah kebutuhan mutlak yang tidak dapat diabaikan. Ketiga elemen ini, ketika digunakan dengan bijak, menjadikan retorika sebagai alat yang tidak hanya mempersuasi,
tetapi juga dapat memperdayakan. Hadirin yang saya muliakan, di tengah era digital zaman sekarang ini, retorika juga mengalami evolusi dengan kehadiran media sosial. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi orator. Namun di balik kemudahan ini, ada tanggung jawab besar. Kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan perhatian dan manfaat. Menyebarkan kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. Maka dari itu, mari kita jadikan retorika sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Gunakanlah kata-kata untuk menginspirasi, bukan untuk memecah belah. Untuk mendidik, bukan untuk menyesatkan. Dan untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan saya mengutip seorang ahli retorika, yakni Aristoteles, mengatakan bahwa retorika adalah seni menemukan cara terbaik untuk meyakinkan audiens. Dengan mempelajari dan menguasai retorika, kita tidak hanya menjadi pembicara yang hebat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi dunia komunikasi informasi. Demikianlah pidato saya. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Om Loko Samaste Sukinah Bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan damai selalu. Matur susemo. Om Santi. Om.